Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini pembelajaran biologi ya untuk pertemuan di hari Senin tanggal berapa sekarang itu? Tanggal 9 Januari tahun 2023. Ini merupakan pertemuan pertama kita di hari Senin untuk semester kedua. Ya. Terus kemudian untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan mulai untuk semester kedua masuk ke dalam sistem pencernaan. Tetapi sebelum jauh kita masuk ke dalam sistem pencernaan, kita akan mulai dulu pembelajaran dengan doa. Saya minta bantuan Martin untuk memimpin doa secara Katolik. Silakan Martin. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini karena kami masih diberi kesehatan. Tuhan, ini hari pertama kita belajar biologi pada tahun ini. Semoga apa yang diajarkan Pak Yopi bisa berguna di masa depan. Amin. Terima kasih Martin untuk telah memimpin doa di pembelajaran kita kali ini. Oke, saya akan cek dulu untuk kelengkapan ataupun kehadiran dari siswa-siswi kelas 11 IPA 1. Ya, dari mulai Amanda hadir? Hadir. Marcel? Sakit ya. Bertrand? Hadir. Chelsea? Hadir. Kemudian Cesa? Hadir. Daryl? Hadir. Denny? Hadir. Rico? Hadir. Winona? Hadir. Oke, pertanyaan sebelum kita memulai pertemuan hari ini. Untuk mulai lebih jauh, saya akan bertanya dulu tentang apa yang terjadi dengan makanan yang kita makan. Tadi pagi kan kita sempat sarapan. Dan apa yang terjadi kita? Dicerna, terus diambil sari-sarinya, lalu dikeluarkan. Betul ya, memang. Jadi makanan yang kita cerna, hal ataupun sari-sari makanan yang kita serap, sementara ampasnya dalam feses itu akan dibuang. Apa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini? Melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menganalisis alat-alat pencernaan makanan pada manusia dengan baik. Apakah langsung ke labu? Kerongkongan dulu. Urutannya bagaimana? Mulut, terus kerongkongan, terus lambung, lalu halus. Kemudian kita akan lihat video sebelumnya mengenai how your digestive system works by Emma Brace. Ini ada video YouTube, kita akan saksikan terlebih dahulu sekitar kurang lebih 5 menit. Kita akan simak baik-baik mengenai video di depan. Silakan perhatikan. Across the whole planet, humans eat on average between 1 and 2.7 kilograms of food a day. That's over 365 kilograms a year per person, and more than 28,800 kilograms over the course of a lifetime. And every last scrap makes it to the gallbladder, which secretes it into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Here, it dissolves the fats floating in a slurry of chyme so they can be easily digested by the pancreatic and intestinal juices that have leached onto the. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi kita akan melakukan kegiatan mengenai project based learning yang akan kita lakukan hari ini. Akan saya bagi 5 kelompok. Untuk kelompok IPA 1 bisa diperhatikan di depannya. Ada Puan, ada Chandra, ada Naila, ada Michael, ada Henry, dan Catherine. Kemudian tim Rico, Amanda, Felicia, dan Denny, dan Marcel. Nah, sebelum kita kumpul ke dalam kelompok, saya akan jelaskan dulu apa saja yang akan kita lakukan. Kita akan bagi kelompok tadi berdasarkan organ yang ada di dalam sistem pencernaan. Tim 1 ini nanti akan mengkaji organ mulut. Tim 2 akan mengkaji organ esophagus dan ventriculus. Ventriculus ini adalah lambung. Kemudian tim 3 intestinum atau usus halus. Tim 4 kolon, rektum dan anus. Ini satu paket. Jadi saya kelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian tim 5 ini adalah kelenjar pencernaan, yaitu empedu dan pankreas juga dalam satu kelompok. Itu saya kelompokkan berdasarkan organ-organ kajiannya. Kemudian, apa saja yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini? Kita akan membuat sebuah poster interaktif. Jadi posternya mencantumkan informasi yang harus kita scan melalui gawai kita lewat tablet atau lewat handphone.
Jadi ada informasi yang memang tercantum langsung di posternya, ada juga informasi yang perlu kalian tambahkan, baik itu berupa file audio, file video, dan lain sebagainya. Kita perhatikan dulu ya. Jadi detail projectnya, yang pertama membuat poster interaktif dengan tema alat-alat pencernaan manusia. Posternya terdiri dari nama judul poster, kemudian gambar organ, label nama bagian dari organ tersebut, keterangan gambar, dan keterangan tambahan. Untuk keterangan tambahan yang dimaksud di poin 2.d, ini dapat berupa informasi digital yang dapat berupa teks, video, audio, file format lain, atau halaman internet. Kemudian keterangan tambahannya ini dicantumkan di poster berupa QR code yang dapat di-scan oleh pengamat. Kita nggak mungkin memasukkan video ke dalam poster kita kan? Bagaimana caranya? Tempelkan QR code-nya. Kemudian file yang tercantum pada keterangan tambahan ini dapat disimpan di Google Drive terlebih dahulu untuk kita ambil URL-nya, terus kemudian kita rubah jadi QR code untuk bisa ditempelkan di dalam poster. Lalu organ pencernaan pada poster, label, dan keterangan lain ini digambar atau ditulis secara manual. Di sini ada nama ataupun judul posternya, terus kemudian ada bagian-bagiannya, ada keterangan, sama ada keterangan tambahan. Keterangan tambahan yang berupa file yang nggak mungkin juga dicantumkan di dalam poster, contohnya kayak audio maupun video. Kita kan nggak bisa play di kertas kan, maka ditambahkan dalam bentuk QR code seperti itu. Bisa dipahami ya? Saya kelompok 5 yang terakhir di sana. Kalian bisa gabungkan 4 meja menjadi satu untuk bisa memudahkan kalian menggambar atau mewarnai poster yang akan kalian gambar. Seperti itu ya? Silakan, boleh bergabung. Karena di sini kan kita membuat proyek ya, jadi ada beberapa yang perlu dicantumkan. Contohnya misalnya produk akhir yang akan kita buat itu kan tengah poster. Nah berarti ada bahan-bahan yang dicantumkan, ada alat dan bahan. Kalian bisa tahu bedanya alat dan bahan kan? Ya. Nah contohnya itu boleh dicantumkan di worksheet yang saya bagikan atau lembar kerja bagian belakang yang kosong. Apa namanya? Alatnya apa saja, bahannya apa saja untuk membuat poster. Kemudian, nah kalau kita buat proyek, kira-kira harus ada apa lagi selain apa namanya alat dan bahan? Langkah-langkah dan timeline. Tahu timeline? Jadi kalian harus membuat timeline nih. Timeline proyek itu misalnya saya mengerjakan ini berapa menit, terus kemudian mengerjakan ini berapa menit, kurang lebih seperti itu. Kalian boleh juga dicantumkan di worksheet-nya. Misalnya membuat sketsa kurang lebih 10 menit, terus kemudian mewarnai 10 menit, menempelkan QR code 5 menit, misalnya 25 menit atau 35 menit, terus selesai. Ini apa? Pensil lah, biasa aja pensil biasa gambar pensil gua. Bagusan gini kan? Iya ya. Mana ada? Dua kali. Gitu sih. Kok emang gitu? Menjahit ini berapa lama sih? Saya sama Denny itu punya proyek buat animasi nih. Saya Denny bagian apa, saya bagian apa, kemudian langkah pertama itu kira-kira bisa diselesaikan berapa? Kedua berapa? Tujuannya biar apa? Biar menunggu waktunya. Kalau di sini kan timeline-nya pendek tuh. Ya, tapi kalau proyek yang hanya lebih besar, bisa lebih besar. Saluran empedu yang umum dimulai di mana saluran dari hati bergabung dan berakhir dengan nafas kecil. Bisa, tapi jadi tuliskan yang ini. Mari kita benar.
Sambil video atau ini? Oke, silakan. Bisa berhasil nomor 1. Oke, thank you. Silakan. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok ya. Thank you kelompok terakhir kelompok 5, kelompoknya Patria dan Patria. Bisa masuk sama Wirona? Video atau audio? Terima kasih Amanda. Oke, kalau saya lihat semua posternya itu bagus-bagus ya. Saya ingin apresiasi dalam bentuk dalam bentuk figura. Nanti saya akan organisir untuk poster-poster yang telah kalian buat. Nanti dikoordinir oleh KM untuk dikumpulkan. Terus kemudian oleh KM diberikan ke saya, nanti akan saya follow up untuk bisa dibuatkan figura. Jadi biar hasil karya yang telah kalian buat itu bisa ditampilkan, jadi seperti hasil karya seni. Jadi kita gabungkan ada unsur seninya, ada sainsnya, biologi, terus kemudian ada juga informasi yang berguna untuk para pengamat atau para orang-orang yang ingin melihat informasi lebih jauh mengenai organ-organ tadi. Oke, kita dari ujung ke ujung pertemuan hari ini, coba dengarkan ya. Kita sedikit menyimpulkan pada pertemuan hari ini. Hari ini kita membahas tentang alat-alat pencernaan. Kita urutkan alat-alat pencernaan dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai kelompok 1 dulu ada apa? Kelompok 1? Mulut. Setelah mulut ada kelompok 2 yaitu kelompok 2 apa? Esophagus dan ventriculus atau Kerongkongan dan lambung. kerongkongan dan lambung. Kemudian kelompok 3 ada usus halus atau nama lainnya intestinum. Ada 3 bagian apa saja? Jejunum, Duodenum, jejunum, sama ileum. Kemudian beranjak ke kelompok 4. Ada organ apa saja di kelompok 4? Kolon, rektum dan anus. Ya, rektum sama anus tahu bedanya ya. Jadi jangan sampai terlupa ya. Kemudian di kelompok kelima, coba perhatikan nih. Kelompok 5 itu organ-organnya bukan merupakan saluran, tetapi support atau kelenjar yang mampu mensupport atau mendukung proses pencernaan kita. Ada organ apa saja kelompok 5? Hati, Empedu, dan pankreas. Hati, empedu, berhubungan, dan pankreas. Kalau tidak ada mereka, proses pencernaan tidak akan bisa berlangsung. Oke, untuk itu pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya, selain terkait dengan makanan, kita juga akan mempelajari tentang bagaimana prosesnya makanan yang kita konsumsi itu bisa diproses, diserap nutrisinya, sampai dibuang sisa-sisanya. Jadi ada proses yang terjadi baik itu secara mekanik maupun kimia.